Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, apa kabar, Bu Binti? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana nih Pak kamar? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, Ibu Binti, nanti saya akan melakukan proses coaching hari ini ya. Oh iya, Pak. Saya akan melakukan proses coaching. Oh, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya, Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Boleh, Pak. Untuk pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh ya, begini Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Terus yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Ya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, ya Bu, dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga, mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan atau Ibu akan lakukan observasi? Ya, baik Pak. Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Ya, baik. Jadi ada yang Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa, Bu? Ya, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini ya Pak ya, yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan, kemudian coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, atau langkah-langkah begitu Pak. Ya, baik Bu. Indikator ketercapaian pada saat coaching dapat menemukan sendiri solusinya atau permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu. Iya Pak. Ya, silahkan Bu melakukan proses coachingnya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Takdir. Waalaikumsalam Ibu Binti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak. Begini ya Pak ya, saya dengar ada yang ingin Bapak sampaikan atau mungkin yang mau diceritakan kepada saya Pak?
Oh iya Bu, saya ingin menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Apa nih Pak yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Oh iya Bu ya, saya berharap bisa menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Memangnya Pak situasinya sekarang ini bagaimana? Begini Bu, belakang ini saya merasa murid saya yang saya dampingi itu di kelas kurang terlihat antusias. Kemudian kayaknya yang saya lihat juga itu kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Nah, selain itu, prosentase jumlah murid yang mengerjakan tugas di bawah separuhnya Bu. Nah, justru hal ini yang membuat sangat khawatir Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Murid saya kurang antusias sepertinya karena faktor pembelajaran saya terkesan ya mungkin agak membosankan Bu ya, terlalu monoton, ditambah lagi saya selalu bercerita sendiri, maksudnya memberikan materi secara monoton Bu pada saat pembelajaran. Kemudian saya terlalu banyak menggunakan waktu daripada memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya dan berpendapat. Ya baik Pak, situasi yang seperti apa yang ingin Bapak inginkan? Ya tentunya situasi siswa yang antusias, bersemangat. Nah, tentunya pada saat pembelajaran saya lakukan di kelas Bu. Apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud Pak? Pembelajaran yang berpihak pada murid, murid aktif dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Apa masih ada lagi Pak? Melakukan ice breaking, game dalam pembelajaran barangkali Bu. Oh ya, jadi Pak, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini atau alternatif apa yang akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid Bu. Apa ya Bapak yakin? Yakin sekali Bu. Seberapa yakin Pak? Saya yakin bahwasanya anak-anak itu bisa mengikuti kalau terlihat seperti maksudnya kalau saya apa kalau tingkatan level barangkali di level 6 Bu. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Terus maunya Bapak anak-anak atau situasinya anak-anak Bapak itu maunya Bapak adanya di level berapa? Di level karena ini baru bermula Bu ya, saya maunya ada peningkatan walaupun itu sedikit ya, dari 6 ke 7 lah Bu. Oh iya begitu ya Pak ya. Terus kapan nih Pak ya rencana upaya-upaya yang akan Bapak lakukan itu dilaksanakan? Rencana saya Ibu minggu depan saya akan laksanakan. Oh minggu depan ya Pak ya. Ya Bu. Bagaimana Bapak bisa melihat atau mengukur bahwa upaya yang Bapak lakukan itu tercapai atau berhasil Pak? Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang saya lakukan tadi itu Ibu, saya akan melakukan penilaian, evaluasi, baik itu tes awal pada saat awal pembelajaran ataupun tes formatif Bu. Oh begitu ya Pak ya.
Ya baik Pak. Nah Pak, dari proses coaching ini Pak, apa yang Bapak bisa simpulkan? Yang bisa saya ambil kesimpulan dari coaching kita ini Bu, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid, kemudian metode mengajar yang bervariasi sehingga murid bisa senang dan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan keinginan saya Bu. Wah bagus sekali Pak ya. Terus kapan nih kita bisa berbincang lagi Pak supaya saya bisa tahu tentang keberhasilan yang Bapak dapatkan atau dapat laksanakan? Nanti setelah saya melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi, yang saya katakan tadi Bu, insya Allah saya akan hubungi kembali supaya bisa kita sharing sampai sejauh mana kemajuan pembelajaran saya terhadap anak-anak. Wah bagus Pak ya. Terus begini Pak, bagaimana nih perasaannya Bapak setelah kita melakukan proses coaching ini Pak? Yang saya rasakan setelah proses coaching ini Bu, ya alhamdulillah saya merasa lega, senang karena permasalahan saya bisa ada solusinya Bu. Ya bagus Pak ya. Mungkin cukup dulu sampai di sini ya Pak ya. Saya tunggu kabarnya supaya sering-seringnya Pak. Ya Bu, Ya, terima kasih Bu sebelumnya Bu. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Binti proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak. Tadi saya melakukan coaching dengan Pak Takbir sangat luar biasa Pak. Saya sangat senang sekali. Wah mantap Bu, memang luar biasa sekali. Tadi saya lihat Bu. Kalau boleh saya tanya, dari coaching yang dilaksanakan Bu Binti, indikator ketercapaiannya apa yang didapatkan? Oh iya Pak, jadi tadi selama pelaksanaan coaching dengan Pak Takbir, di mana indikator ketercapaiannya dengan menggunakan alur tirta ini ya Pak ya, yang dimulai dengan tujuan saya juga memancing dengan mengajukan pertanyaan berbobot, terus tujuan juga tersampaikan, sudah terlihat ya Pak ya, terus identifikasi masalah dari permasalahan Pak Takbir tadi disampaikan juga sudah tampak terlihat. Terus rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Takbir, kemudian menemukan solusi, dan selain itu ya Pak ya, saya juga hadir dalam pelaksanaan coaching ini, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau ide-ide dari permasalahan tersebut. Wah luar biasa ya Bu. Saya izin menyampaikan hasil dari observasi saya tadi ya Bu. Waktu Bu Binti dan Pak Takbir melaksanakan coaching, sengaja saya mencatat beberapa poin. Tapi memang betul ya Bu, tadi sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan sampai aksi nyata, tanggung jawab, semua sudah saya catat. Bu Binti menyampaikan semuanya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga luar biasa, sehingga tadi saya catat juga sampai ide-ide Bu Binti dan Pak Takbir keluar dan hadir tetap muka full juga. Iya betul Pak, makasih ya Pak atas penyampaiannya. Oh iya Bu Binti, untuk kedepannya apa kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Binti? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu Pak ya ke depannya,
saya akan memperdalam tentang alur tirta ini, bagaimana tujuannya, bagaimana mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam pelaksanaan coaching, yang dimana akan menemukan ide-ide baru ya Pak ya, terus dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terus saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, jadi saya akan memperdalam lagi tentang bagaimana seharusnya saya itu melaksanakan coaching dengan melaksanakan latihan secara terus-menerus sehingga semakin menguasai alur tirta ini. Terus bagaimana saya bisa menahan diri tanpa memberikan solusi atau saran kepada coach, sehingga saya bisa fokus menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ingatnya Bu Binti, karena ingin memperdalam alur tirta. Kemudian poin yang tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sebagainya, itu hal yang memang harus dilaksanakan dalam proses coaching. Wah, luar biasa. Saya ajukan jempol buat Ibu. Saya ucapkan selamat dan tetap semangat ya Bu Binti. Terima kasih ya Pak atas observasinya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.